Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdi. Saya adalah salah satu mahasiswa program D1 ITB dengan jenis BJJ SMK Negeri 1 Tanjung Selong. Kali ini saya akan menjelaskan konsep struktur jaringan dan IP address. Oke. Konsep arsitektur jaringan dan IP address. Topologi jaringan dan TCP/IP. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan stasiun. Jenis topologi itu sendiri terbagi atas beberapa jenis. Oke, di sini ada salah ketik, yaitu topologi star, topologi ring, topologi bus, topologi noise, topologi tree. Oke, topologi star adalah merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konfigurasi dan node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi ini merupakan topologi jaringan dengan biaya menengah. Oke, ini adalah gambar atau bentuk dari topologi star dengan node atau switch-nya berada di tengah. Kelebihannya, kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Tingkat keamanan termasuk tinggi. Tahanan terhadap lalu lintas yang sibuk. Penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangan dan solusinya, jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan berhenti. Solusinya adalah perlunya node tengah cadangan. Topologi ring adalah topologi jaringan berbentuk ring, berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Pada topologi cincin atau ring, komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Ini adalah gambar topologi ring. Jika satu data mengalami gangguan, maka komputer yang lainnya akan mengalami gangguan. Kelebihannya, hemat kabel, tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data atau collision, karena pada satu waktu hanya satu node yang dapat mengirim data. Kekurangan, kesalahan atau sering terjadi kesalahan sehingga jika terdapat gangguan di suatu node mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. Pengembangan jaringan lebih kaku, sulit mendeteksi kerusakan, dapat terjadi collision atau dua paket data tercampur. Diperlukan penanganan dan pengolahan khusus. Topologi bus merupakan topologi banyak dipergunakan pada saat kabel sosial menjamur dengan menggunakan T-konektor atau dengan terminator 50 ohm pada ujung network. Pada komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Ini adalah gambar topologi bus. Panah merah ini adalah menunjukkan terminatornya, yang orange ini node-nya, dan yang panah biru ini arus backbone cable. Kelebihan, pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kekurangan, apabila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Topologi noise adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh
Setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated links. Ini adalah sketsa topologi mesh. Setiap komputer akan terhubung jaringannya jaringannya akan terhubung satu sama lain. Kelebihannya, hubungan dedicated links menjamin data langsung dikirimkan ke komputer tujuan, memiliki sifat robust, privasi dan security pada topologi mesh lebih terjamin, memudahkan proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer. Kekurangan, membutuhkan banyak kabel dan port I atau O. Instalasi dan konfigurasi menjadi lebih sulit. Banyaknya kabel yang digunakan juga mengisyaratkan perlunya specs yang memungkinkan di dalam ruangan tempat komputer tersebut berada. Topologi tree adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus. Sebagai backbone, komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung antara backbone. Ini adalah sketsa dari topologi tree. Kelebihannya, seperti topologi star, perangkat terhubung pada pusat pengendali atau hub. Tetapi hub dibagi menjadi dua, central hub dan secondary hub. Topologi tree ini memiliki keunggulan lebih, mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dengan mengaktifkan fungsi repeater yang dimiliki oleh hub. Kekurangan, kabel yang digunakan menjadi lebih banyak sehingga diperlukan perencanaan yang matang dan pengaturannya, termasuk di dalamnya adalah tata letak ruangan. Konsep TCP atau AP, singkat dari Transmisi Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan untuk komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. TPC atau AP layer terbagi atas Network Interface Layer, Internet Work Layer, Transport Layer, Application Layer. Ini adalah tingkat-tingkat dari TPC AP, dari Network Interface, Internet, Transport, dan Application. Network Interface Layer adalah level yang paling bawah dari susunan TCP/IP layer. Layer ini adalah device yang memungkinkan datagram IP dikirim ke atau dari physical network. Jaringan dapat berupa sebuah kabel, Ethernet, frame relay, token ring, ISDN, ATM jaringan, radio, satelit, atau lain yang dapat mentransfer data dari sistem ke sistem. Internet Work Layer. Layer Internet Work bertanggung jawab untuk komunikasi antara mesin. Layer ini mengkapsul paket dari transport layer ke dalam IP. Datagrams dapat dan menggunakan algoritma routing untuk menentukan kemana datagram harus dikirim. Transport Layer bertanggung jawab untuk komunitas antara aplikasi. Layer ini mengatur alunan informasi dan menyediakan pemeriksaan error. Data dibagi dalam beberapa paket yang dikirim ke internet layer dengan sebuah header. Header mengandung alamat tujuan, alamat sumber, dan checksum. Checksum diperiksa oleh mesin penerima untuk melihat apakah paket tersebut ada yang hilang pada root. Aplikasi layer. Layer ini berisi bermacam-macam protokol yang digunakan pengguna seperti Telnet untuk terminal virtual, FTP atau Final Transfer Protocol untuk transfer file,
SMTP Simple Messaging Transfer Protocol untuk email, dan HTTP Hypertext Transfer Protocol untuk akses halaman web. Selesai. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang melihatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.